Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan saat ini tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Bak hidup dalam gelanggang pertandingan. Saudara-saudari yang terkasih, pasti semua orang, bahkan kita yang mendengarkan renungan ini, berharap agar kita dapat menjadi pemenang dalam suatu pertandingan yang kita ikuti. Namun menjadi seorang pemenang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Simsalabim kemudian kita menjadi pemenang. Namun ada upaya, ada perjuangan, ada latihan untuk diri kita agar menjadi pemenang dalam suatu pertandingan dan perlombaan yang kita ikuti. Namun apa yang harus kita lakukan? Jemaat yang baik hati, firman Tuhan saat ini yang disampaikan melalui Paulus kepada jemaat di Korintus, sekaligus bagi kita, jemaat Kristen masa kini, yaitu kerap sekali memakai metafora pertandingan untuk menggambarkan proses kehidupan yang sedang kita jalani sampai kepada tujuan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah banyaknya hambatan dan godaan dalam proses pertandingan? Bisa saja di dalam perjalanan kita belum saja menghadapi, namun kita kalah sebelum berperang. Itu namanya pengecut, pecundang. Tetapi melalui nas ini kita diajak untuk terus berjuang, melatih diri. Jika kita sudah turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal, itulah yang paling utama. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kuasai dirimu dengan melatih dirimu. Kita lakukan pertama, peliharalah imanmu. Kita tidak tahu godaan apa yang akan berlangsung selama perjalanan kehidupan. Namun dengan memelihara iman, disinilah tampak seorang Kristen mampu menjalani kehidupannya karena Allah yang menolongnya. Karena dia mengandalkan Tuhan, maka sehebat apapun kita, izinkan Tuhan yang mengantarkanmu kepada kemenangan. Izinkan Tuhan mengantarkanmu dalam setiap perjalanan kehidupan, lika-liku kehidupan ini sampai kepada kemenangan itu sendiri. Maka jangan takut dan gentar, apalagi jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Yang kedua adalah latih dirimu, kuasai dirimu dari keinginan daging. Ini dilakukan harus terus-menerus dan setiap hari. Setelah kita tadi memelihara iman dengan cara berdoa, dengan mengandalkan Tuhan, maka di sekeliling kita godaan yang sedang berusaha untuk merayu kita tidak akan mempengaruhi fokus kita bahwa tujuan kita adalah untuk memperoleh mahkota kehidupan. Dengan adanya penguasaan diri, Tuhan yang akan menggerakkan hati dan pikiranmu agar tidak terjebak dalam rayuan iblis atau keinginan daging. Bisa saja dalam proses pertandingan atau perjalanan kehidupan kita dirayu, bahkan kita terlena sampai kita mau berlaku curang. Tidak mampu mengendalikan mulut, tidak mampu mengendalikan diri dari uang ataupun kesenangan sesaat. Maka bersama Tuhan kita diajak melatih diri, menguasai diri kita dari keinginan daging. Maka lanjutkanlah perjuanganmu, kuasai dirimu agar engkau memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dan mahkota yang abadi itu kita terima dari Tuhan kita. Itu tidak akan bisa dirampas oleh siapapun dan sifatnya tidak sementara.
Jangan tuntut tentang apa yang akan engkau terima atau buah dari perbuatanmu di dunia ini, karena sifatnya sementara. Tapi tertujulah kepada mahkota kehidupan, dan engkau akan berbahagia menjalani proses kehidupanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami dalam suka dan duka. Tuntunan Roh-Mu mengajarkan kami untuk menguasai diri kami dari berbagai hal. Dan juga melatih diri kami agar tetap berjalan di jalan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.